Pemirsa, berikut kisah Bayu, bocah kelas 1 SLTP yang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rela menjadi tulang punggung keluarga berjalan kaki keliling kampung-kampung sejak sore hingga malam untuk menjajakan makanan yang dibuat oleh ibunya sendiri. Di rumah kontrakan sederhana inilah Bayu Pranata tinggal. Bocah 12 tahun yang sudah menjadi tulang punggung keluarga. Rumah kontrakan yang terletak di kawasan Gandaria 2, Kecamatan Gerunggang ini sudah 11 tahun menjadi saksi perjuangan hidupnya bersama dengan sang ibu dan saudaranya. Kondisi Bayu tak seberuntung seperti anak-anak kebanyakan. Sementara teman-temannya sepulang dari sekolah bisa bermain ria, untuk memperjuangkan nasib keluarganya, Bayu harus berjualan kue keliling, menjajakan makanan yang dibuat langsung oleh sang ibu di rumah. Berbagai jenis makanan dibuat langsung dari tangan sang ibu, yang kemudian dijual Bayu dengan berjalan kaki keliling. Bayu adalah anak yang bertanggung jawab. Itulah yang diungkapkan ibunya, sembari meneteskan air mata saat ditemui tim liputan TAM TV pada Selasa 6 September 2016 sore. Di balik kegigihan, ketekunan, dan rasa tanggung jawab yang besar yang ditujukan Bayu demi menghidupi keluarganya, bocah 12 tahun ini ternyata menderita penyakit yang bisa dibilang parah. Sejak kelas 3 sekolah dasar, Bayu didiagnosis mengidap leukemia. Sejak saat itu, Bayu bertarung bukan hanya melawan penyakit parah yang dialaminya, tapi juga melawan kondisi ekonomi yang dihadapinya. Kondisi yang paling miris dan memilukan adalah bila penyakit leukemia tersebut kambuh, maka dirinya harus segera melakukan cuci darah, yang mana membutuhkan biaya yang sangat besar. Sementara untuk makan sehari-hari saja, Bayu bersama ibu dan saudaranya mesti berjuang keras. Sang ibu yang begitu tegar dan sabar, dengan segala kemampuan yang dimilikinya, terus berusaha dan berjuang demi kesembuhan sang anak. Mulai dari pengobatan medis hingga pengobatan tradisional dan alternatif. Untuk sementara, penyakitnya bisa tertahan lantaran sang ibu rutin memberikan hati tupai dan air zam-zam untuk dikonsumsi. Sang ayah yang sudah tiada sejak 7 tahun silam, dan sang ibu yang baru saja sembuh dari penyakit stroke, membuat Bayu berperan besar dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Punya anak, dia bertanggung jawab. Semangat dia. Dia yang tulang punggung kami kan. Tiap hari. Kalau besok misalnya kita tidak jualan, nah besok kita makan apa? Malam dia yang ngajak, dia yang istirahat be, kata aku, ntar capek. Enggak mak, kata dia. Ntar besok kita makan apa, katanya mak. Udah lama punya berjualan ibu? Lah dari kelas 4. Oh, sempat SD. Kadang-kadang dia pulang lambat, dia pulang nangis, nyari. Pulang sebelum gendongan deh. Oh, dia pulang walaupun dia pulang malam ibaratnya. Masih, mak nih ada makanan buat adek. Ya dia sakit tuh, kita berjuang lah, apapun tujuan kan ada. Biar ku jualan kue keliling, ibu jualan kue keliling lah. Kita ngelimbang, sama-sama ngelimbang, kami nyari duitnya. Berapa bulan sekali bu dia cuci darah dulu bu? Dulunya 3 bulan sekali, sekarang ini kan enggak, dalam 1 tahun nih. Alhamdulillah, makanya aku rutin kasih hati tupai sama air zam-zam. Sekali cuci darah itu berapa biayanya? Biasanya 2.800.000. Itu biaya dari mana bu? Dari sendiri lah. Dia mau jadi ustadz, cita-citanya mau jadi ulama. Dia nggak masuk SMP, nyanak masuk pesantren. Nyanak jadi pesantren mak, kata dia. Kata aku masuk SMP, enggak mak, udah masuk pesantren katanya. Nyanak jadi ustadz katanya. Bu, dulu sempatnya tidak dikasih sekolah bu, apa gimana bu? Pas kelas 6 kemarin tuh sudah tamat tuh, maksudku udah usah sekolah lagi lah, gue bilang. Gak ada biaya kan.
sudah tuh. Jadi banyak yang nganjur sekolah lah Bu katanya. Soal biaya ntar kan banyak yang bantu mungkin kata dia. Ini aja kata Bu. Dia sendiri yang nyari uang sekolah. Dia bayar sendiri Bu, uang sekolah. Uang sekolahnya kena 160, belum bukunya. Dari sekolah tidak ada bantuan Bu? Untuk itu, keringanan atau apa? Sementara ini Belum ada Bu. tapi kalau di SD dapat dana bos kan, agak ringan kita kan dapat dana bos. Bayu, bocah kecil yang penuh dengan semangat hidup. Berjuang melawan tajamnya kerikil jalanan untuk menafkahi keluarganya. Sejak kelas 4 SD, dia sudah memikul jajanan di atas kepalanya untuk dijual keliling di sekitar kawasan Kelurahan Kacang Pedang hingga alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang. Tak banyak yang diharapkan dalam setiap langkah kakinya. Ia hanya berharap ada pembeli yang memanggil dan membeli satu persatu jajanannya. Perjalanan yang cukup panjang setiap malam yang dilaluinya. Berangkat kala sore menjelang dan pulang saat malam hampir rampung. Ketika letih menerpa, sesekali dia berhenti. Meskipun dirinya divonis mengidap leukemia stadium 3, semangat dan tekadnya begitu kuat untuk terus dan tetap sekolah. Tekad itulah yang membuat dirinya bertahan untuk tak pulang ke rumah sebelum jajanannya habis. Namun bila malam semakin gelap, ia terpaksa harus pulang meski masih ada jajanan yang tersisa. Hal tersebut lantaran dirinya takut sang ibu mencemaskan dan mengkhawatirkannya. Aku mau jadi ustadz, biar lancar mengaji dan bisa mengajar orang mengaji, ungkap Bayu di sela-sela aktivitas berjualan. Sungguh niat dan cita-cita yang mulia. Di usianya yang masih sangat kecil dan begitu muda, Bayu harus rela tidur hanya 4 jam sehari. Sejak pagi-pagi benar, dia sudah harus mempersiapkan diri untuk sekolah. Sepulang dari sekolah, diteruskan dengan belajar mengaji di TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Lalu sedari sore hingga malam, dia berkeliling berjualan menjajakan makanan yang dibuat sang ibu. Kemudian pada sepertiga malam, dirinya menyempatkan diri bangun untuk menunaikan sholat tahajud, mengaji dan belajar hingga subuh tiba. Anak jauh tak untuk bayar uang sekolahku, uang sekolah adekku, sama biaya makan setiap hari, biaya kehidupan setiap hari. Bayu udah lama yuk jualan yuk? Dari kecil. Nah dari kecil loh. Kemana Bayu biasa jualan Bayu? Ke Pertiba ya? Sampai ke Sebedue. Kacang Pedang. Keliling Kacang Pedang. Oh? Jalan kaki ya Bayu jualannya? Oh, itu setiap hari yuk? Setiap hari. Dari jam berapa yuk jualannya? Dari sekitar jam 4 kan. Jam 4 sore sampai jam berapa yuk baru pulang? Malam jam berapa biasa? Sekitar jam 10. Paginya sekolah Bayu? Paginya saya sekolah Sekolah di mana Bayu? di SMP GN Kelas berapa? kelas 7. Baru kali naik masuk ke 1. Nah ini uang yang dari hasil jualan mau untuk apa Bayu? Kumpul. Terus? Kumpul tuh nanti buat bayar kontrak rumah, biaya makan, biaya sekolah, ibu di rumah, kerjaan ibu buat intern. Kalau ayahku udah nggak lagi Kita Bayu mau jadi apa Bayu? jadi ustad. Kenapa Bayu Ustaz? Biar lancar mengaji. Kalau kata mak kami, kalau lancar mengaji itu seluruh dosa akan dihapuskan oleh Allah. Ini kan waktu Bayu dari jam 4 sampai malam itu jualan di sini Bayu. Waktu belajarnya kapan Bayu? Jam 3. Jam 3 sampai jam 4 tuh Bayu ya. Kalau ngajinya Bayu? Ngaji sekitar jam 2 sampai jam 3. Habis itu sholat tahajud baru belajar. Jadi malam tuh Bayu sholat tahajud, belajar subuh-subuh. Jadi tak tidur? Tidur lah. Tidur. Sekitar 3 jam 4 jam tidur. Tidur 3 jam 4 jam. Kapannya ke depan pengen seperti apa Bayu? Ikut kuliah dan membangun orang tua.
Bayu main kuliah. Bayu, om nanya, Bayu sakit apa Bayu? Leukemia. Lah dari kecil Bayu. Lah pernah sering berobat. Bayu dari sekolah Bayu sendiri sekarang ada tidak membantu keringanan sekolah itu, misalnya uang sekolah nggak ada atau buku gratis itu? Nggak ada. Jadi semuanya Bayu beli, buku beli, ini beli. Bayu sempat ngambil tabungan di sekolah itu buat apa Bayu? Buat ulang tahun adek. Kapan ulang tahunnya? Hari ini. Itu adek apa? Bayu ambil berapa uang tabungan setahun ya Bayu? Ya, udah 3 bulan. 3 bulan. Berapa Bayu ambil? 137. 130.000 untuk ulang tahun adek. Nah terus dibeliin apa itu uang? Di jempol. Jempol. Kue. Oke. Rasanya saat ini sudah jarang kita temui sosok anak seperti Bayu. Bocah kecil yang gigih dan tegar. Dengan segala cita-citanya yang sungguh mulia, mengajarkan sekaligus memberi inspirasi kepada kita. Dalam berjuang untuk bertahan hidup, dia dan sang ibu bersama saudaranya tak mau meminta-minta, apalagi sampai mengemis di jalanan. Tak banyak yang diharapkan dalam setiap doa yang dipanjatkan, di setiap langkah kaki yang dialunkan. Dia hanya berharap kelak bisa hidup lebih baik, bisa menamatkan sekolahnya, dan bila mungkin bisa terus sekolah hingga jenjang perguruan tinggi, sehingga bisa membantu memperbaiki serta mengubah nasib dan jalan hidup dirinya bersama sang ibu dan saudara yang begitu dalam disayanginya. Tak lupa, dia juga selalu berharap Tuhan bisa memberikan kesembuhan mengangkat penyakit yang sekian tahun dideritanya. Bayu, bocah kecil yang penuh kegigihan, ketekunan, kesabaran, ketegaran, dan inspiratif itu, dengan tekad dan semangat serta cita-citanya yang mulia, sangat membutuhkan uluran tangan dan kepedulian dari kita semua. Karena Bayu adalah saudara kita, Bayu adalah anak kita, Bayu adalah kita. Yuk, PMP otak-otak yuk. Dari Kecamatan Gerunggang dan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Angga Supriyatna, Tim Liputan TAM TV, melaporkan.